Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Kurnia Putri dengan NPM A1A022057 dari kelas 2B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai fungsi-fungsi manajemen. Nah teman-teman, jadi di video bab 3 itu ada 4 bagian. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, 3 penggerakan, dan 4 pengawasan. Nah teman-teman, yang pertama itu kan ada perencanaan. Jadi fungsi perencanaan itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana itu harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dan tetap mengacu pada visi dan misi dari organisasi tersebut. Di dalam perencanaan tersebut ada langkah-langkah itu menurut Asmendri tahun 2012, yaitu yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yang kedua meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, yang ketiga mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, yang keempat itu menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, yang kelima itu merumuskan. Nah, selanjutnya itu ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Nah, Hasibuan tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasi kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya itu menurut Sarwoto tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, perumusan tujuan, yang kedua, penetapan tugas pokok, yang ketiga, perincian kegiatan, yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, yang kelima, departementasi, yang keenam, pelimpahan otoritas, yang ketujuh, staffing, yang kedelapan, facilitating. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada penggerakan. Jadi penggerakan itu adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Nah, penggerakan ini adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen. Terry mendefinisikan penggerakan atau actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Nah, Terry juga menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Yang kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Dan yang keempat itu menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, selanjutnya itu pengawasan. Jadi pengawasan itu adalah proses penentuan apa yang dicapai. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem itu adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Nah, artinya itu dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen menjadi puas. Itu menurut Baharudin tahun 2010. Nah, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan penetapan alat pengukur atau standar, yang kedua tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi, dan yang ketiga itu mengadakan tindakan perbaikan. Nah teman-teman, itulah dia video penjelasan dari materi bab 3 mengenai fungsi-fungsi manajemen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.